Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita sekalian boleh menikmati anugerahnya, menikmati kemurahannya, kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Nah, pagi yang baik ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebabnya mari persiapkan hati kita, diri kita, bersama-sama mendengarkan firman Allah, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu Yesus Kristus akan kembali. Sekali lagi tema firman Tuhan, Yesus Kristus akan kembali. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Nah, di dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, ketika murid-murid sedang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka sedang fokus, mereka sedang menatap ke langit, melihat Yesus yang sedang naik ke surga. Maka tiba-tiba malaikat berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari pernyataan yang disampaikan malaikat Tuhan ini kepada murid-murid, memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah kesimpulan kepada kita bahwa kalau kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak saja harus berfokus kepada kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak saja sebatas memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tapi sebagaimana malaikat itu memperingatkan murid-murid supaya mereka mengingat bahwa Kristus akan datang kembali kali yang kedua. Maka demikian pun saudara dan saya, kita harus kembali disadarkan, kita harus kembali mengingat bahwa Kristus tidak saja naik ke surga, tapi dia juga akan kembali di dalam kedatangannya kali yang kedua. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana sikap, bagaimana cara kita mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kali yang kedua. Hal yang pertama yang kita perhatikan bersama-sama, yang perlu kita persiapkan bersama-sama, yaitu tetaplah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, yang pertama, tetaplah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan
akan diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus sendiri mengerti, Yesus sendiri tahu apa yang harus dia lakukan kepada umatnya, kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Ketika dia naik ke surga, dia meminta kepada Bapa untuk memberikan apa? Seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Yang apa? Yang akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Yang akan tinggal, yang akan diam di dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya di dalam kita menjalani hidup ini, biarlah kita terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagai apa? Sebagai satu sikap yang harus kita lakukan dalam apa? Dalam menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus sendiri tahu betapa beratnya perjalanan hidup murid-muridnya. Yesus sendiri tahu betapa tantangan, kesulitan yang akan mereka hadapi. Itu sebabnya dia memberikan Roh Kudus untuk menolong mereka. Demikian saudara dan saya, orang-orang percaya, pagi hari ini, biarlah kita mau belajar hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Karena kita percaya ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, menopang kita, sehingga kita terus melangkah di dalam kebenarannya sambil menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Hal yang kedua, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Hal yang kedua yaitu tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, hal yang kedua tetap percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sana dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Karena aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menjalani hari-hari kehidupan ini, kita harus tetap percaya kepada Kristus. Kita percaya dia sudah naik ke surga. Dia akan datang kembali. Itu sebabnya harus tetap beriman kepada Yesus. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Bapa. Tapi juga terus percaya kepada Kristus. Yang adalah keselamatan itu. Percaya kepada Kristus yang adalah kebenaran itu. Percaya kepada Kristus yang adalah apa? Kehidupan. Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya apa? Tetaplah meyakini, tetaplah percaya, teguh di dalam iman. Bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Segala puji bagi nama Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.